berdoa di hadapan Tuhan. Bapa Surgawi, pagi yang indah ini kami datang kepadamu. Sungguh kami mengucap syukur sesuai pujian yang kami terima hari ini, bahwa janjimu seperti fajar di pagi hari, yang senantiasa Tuhan menghinggapi kehidupan kami dan mengurapi kehidupan kami. Terima kasih buat kekuatan, kesehatan yang Kau berikan kepada kami, buat damai sejahtera, sukacita. Pagi ini Tuhan berkati kami semua, baik jemaat-Mu di gereja Sungai Yordan, keluarga Allah di Depok, maupun juga seluruh keluarga-keluarga kami, bahkan semua orang-orang percaya, bahkan juga yang belum percaya mendengarkan firman Tuhan ini. Hidup kami semua boleh diubahkan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua, berbicara, berkata-kata, dan kami siap diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang siap diberkati oleh firman Tuhan, katakan amin sama-sama. Amin, amin. Puji Tuhan. Sekali lagi salam semua. Shalom. Ya, lambaikan tangan. Ya, kalau gambar saya jelas, boleh angkat jempol. Ya. Oke, berarti jelas ya. Puji Tuhan. Pagi ini Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Tema firman Tuhan, menjadikan Allah atau Tuhan sebagai sentral kehidupan kita, ya. Jadi kita menjadikan Tuhan sebagai sentral kehidupan kita atau pusat kehidupan kita. Pagi ini kita buka bersama-sama Alkitab kita dari kitab Mazmur pasal 46 ayat 1 dan ayat yang kedua, ya. Mazmur pasal yang ke-6, 46. Mazmur 46 ayat 1 dan 2. Kita baca sama-sama firman Tuhan ini. Mazmur pasal 46 ayat 1 dan 2 dikatakan, untuk pemimpin biduan dari Bani Korah, dengan lagu Alamot nyanyian. Ayat 2, perhatikan, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Jadi kita mau belajar pagi ini bahwa Allah itu dikatakan bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Nah, dalam masa-masa yang sukar atau masa sulit, bagi kita tidak ada pilihan selain kita menjadikan Allah sebagai sentral kehidupan kita atau pusat kehidupan kita. Kenapa? Alkitab mengatakan, Yohanes pasal 15 ayat 5b, di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi kita harus sadar benar. Ya, saya ingat beberapa minggu yang lalu, ada Pak Philip pernah bersaksi bahwa waktu beliau membawa Pak Bernard adiknya untuk cari rumah sakit karena terkena pandemi, dan tidak dapat rumah sakit satupun. Bahkan saat itu saya ingat benar, dikatakan bahwa uang pun tidak berguna. Rasanya uang tidak berguna karena nggak bisa dipakai. Mau pingin rumah sakit mahal juga kalau nggak ada. Mau pingin dokter yang terbaik kalau semua lagi sibuk untuk pasien-pasien yang lain. Jadi seolah-olah uang ini tidak ada lagi gunanya. Nah, hari ini saya yakin dan percaya kita akan memberikan fokus kita, sentral hidup kita adalah Allah sendiri. Nah, pagi yang indah ini kita akan melihat mengapa Allah kita jadikan sebagai sentral kehidupan. Ini pertanyaan yang perlu dijawab oleh firman Tuhan. Mengapa Allah kita jadikan sebagai sentral kehidupan?
Dari ayat yang kita baca, khususnya Mazmur 46 ayat 2, ada 3 alasan mengapa Allah kita jadikan sentral sebagai kehidupan kita. Sentral kehidupan kita. Yang pertama, perhatikan ayat yang kedua ini. Allah itu bagi kita tempat perlindungan. Jadi nomor 1, kita jadikan Allah sebagai sentral kehidupan kita karena Allah adalah tempat perlindungan. Kalau kita baca Alkitab dengan baik, itu di Alkitab kita ketemu yang namanya kota perlindungan. Jadi kalau waktu zaman itu, kalau ada orang yang misalnya dia tidak sengaja membunuh orang, dan dia bisa lari ke kota itu, dan di kota itu dia tidak bisa diapa-apakan lagi. Nah, hari ini kita mau melihat, kalau kita hari ini hidup di dalam dosa, hidup di dalam hal-hal yang tidak benar, kita harus lari kepada Allah sebagai tempat perlindungan. Sebelum iblis, roh-roh jahat yang akan menghancurkan kehidupan kita, atau kutub, atau kuasa-kuasa yang di luar daripada kuasa Tuhan akan menghancurkan kita, maka kita harus lari kepada Allah, minta ampun kepada Allah, dan berlindung kepada Allah. Dari sisi yang lain, saat masalah, persoalan, pergumulan ada, segala sakit, penyakit, atau virus yang merajalela, tidak ada pilihan lain bagi setiap kita anak-anak Tuhan selain kita hanya berlindung kepada Allah. Ada amin? Jadi jadikan Allah itu perlindungan bagi kita, pertolongan bagi kita. Kenapa? Karena kita adalah anak-anak Tuhan. Karena kita adalah anak-anak Allah yang luar biasa. Saya yakin dan percaya setiap kita, khususnya jemaat yang saat ini sudah punya anak-anak, saya yakin kita benar-benar ingin melindungi anak-anak kita dari semua yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kalaupun misalnya masa-masa saat ini banyak sekali kejahatan demi kejahatan, kita ingin sekali melindungi mereka. Kadang-kadang kita temani mereka kalau mereka bepergian kemana-mana, sampai benar-benar mereka itu merasa aman. Nah, Daud juga pernah mengungkapkan bahwa dia merasa aman ada dalam lindungannya Tuhan. Nah, hari ini tempatkan Allah sebagai sentral kehidupan kita. Kenapa? Karena Allah adalah tempat perlindungan bagi kita. Jadi ini hebat sekali. Kalau Allah di pihak kita, Alkitab katakan, siapa lawan kita? Makanya kalau saya pulang ke Kepulauan Talaut, maaf ya, bukan berarti saya mau sombong. Tidak, tapi saya tidak pernah takut. Walaupun di Kepulauan Talaut mungkin banyak dukun, banyak orang-orang yang masih dipakai oleh kuasa kegelapan. Tapi saya yakin dan percaya berjalan dengan waktu ini, semua mereka yang bergerak dalam ilmu kegelapan, pasti Tuhan ubah dan pasti mereka juga bertobat. Nah, jadi saya tidak pernah takut. Saya ingat waktu saya pernah pulang ke Kepulauan Talaut di kampung saya di Desa Binalan. Dan saya ingat benar, waktu itu saya baru tamat sekolah Alkitab. Kemudian ibu saya bilang begini, "Nak, kalau kamu ke kampung ini hati-hati ya." Saya kaget, saya tanya, "Kenapa sih, Mak?" Oh, dia bilang, "Karena di sana, di kampung ini banyak orang-orang yang masih memakai ilmu yang gelap." Saya hanya berkata kepada ibu saya bahwa saya tidak takut, Bu. Saya tidak takut, Ma. Kenapa? Karena saya tahu roh yang ada dalam kehidupan kita, yaitu roh yang daripada Tuhan, lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini.
Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, jemaat yang dikasih Tuhan dan seluruh orang-orang percaya, percayalah kepada Tuhan sebagai perlindungan kita. Jangan takut. Seringkali banyak orang takut disantet, takut didukunin. Jangan percaya. Kalau kita sudah di dalam Tuhan, kita pasti dilindungi oleh Tuhan, diproteksi oleh Tuhan dengan luar biasa. Yang setuju katakan amin, angkat jempolnya. Amin. Ya, kita nggak usah takut. Selama kita hidup di dalam Tuhan, selama kita berlindung di dalam naungan Tuhan, maka kita tidak perlu takut. Kenapa? Karena Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang hebat. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan setiap kita anak-anaknya. Jadi mengapa Allah kita jadikan sebagai sentral kehidupan kita? Alasan pertama karena Allah adalah tempat perlindungan bagi kita. Yang kedua, perhatikan ayat yang sama di Mazmur 46 ayat yang kedua ini katakan Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Yang kedua, Bapak Ibu dikasih Tuhan, mengapa kita jadikan Allah sebagai sentral kehidupan? Yang kedua, karena Allah adalah sumber kekuatan. Ini hebat. Allah kita adalah sumber kekuatan yang dahsyat. Ya, kalau kita misalnya melihat ada orang-orang yang kena stroke, itu tangan kanannya atau tangan kirinya atau kaki kirinya biasanya nggak ada lagi kekuatan. Kenapa? Karena rasanya itu semua sudah mati. Nah, saya mau menggambarkan bagaimana kalau kita jauh dari Tuhan. Rasanya mungkin kita seperti orang kena stroke. Nggak ada kekuatan. Nggak ada perlawanan terhadap dosa, terhadap kuasa kegelapan. Tapi kalau kita dekat dengan Tuhan, kita jadikan Allah sebagai sentral kehidupan kita, maka kita yakin bahwa Dia adalah kekuatan kita. Kekuatan kita di mana kita bisa menjalani kehidupan ini. Dan ini penting sekali. Bapak Ibu dikasih Tuhan, jadikan Tuhan kekuatan kita setiap hari. Kenapa kita butuh kekuatan Tuhan? Karena kalau kita menghadapi masalah, persoalan, semua kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, mungkin kita nggak kuat. Mungkin kita akan lapse. Mungkin kita akan drop. Mungkin kita akan jatuh. Tapi waktu kita menjadikan Tuhan sebagai sentral hidup kita, maka Tuhan akan memberikan kekuatan. Bagaimana kita mendapatkan kekuatan dari Tuhan? Gak ada pilihan lain Bapak Ibu selain kita pagi datang kepada Tuhan, siang mungkin datang kepada Tuhan, malam mungkin kita datang kepada Tuhan. Dengan apa? Penyembahan, dengan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena Dialah kekuatan kita. Setiap hari kita isi hidup kita dengan firman Tuhan. Satu ayat yang kita renungkan itu sudah menjadi kekuatan buat kita. Yang setuju katakan amin sama-sama. Amin. Kenapa? Sumber kekuatan kita itu hanya dari firman Tuhan. Selalu firman Tuhan ingatkan, jangan takut, jangan khawatir, jangan cemas. Tetapi dikatakan percayalah kepadaku. Percayalah kepadaku. Itu yang selalu diulang oleh Tuhan. Kepada siapa? Kepada kita anak-anaknya. Jadi pagi yang indah ini kita bisa belajar bersama-sama. Mengapa Allah kita jadikan sebagai sentral kehidupan kita? Alasan kedua, karena Allah adalah sumber kekuatan kita. Ini dahsyat, ini luar biasa. Baik juga kekuatan untuk pikiran kita. Saya punya doa begini, Tuhan berikan saya daya ingat yang kuat. Dan saya yakin Tuhan sanggup. Ya, Tuhan
Biarlah Engkau memberikan saya daya ingat yang kuat. Umur boleh bertambah, tapi Tuhan tetap mengurapi dan memberikan daya ingat yang kuat. Tuhan memberikan kekuatan yang baru di dalam fisik saya. Makanya di dalam Alkitab, firman Tuhan berkata bahwa waktu Kaleb umur 85 tahun, dia berkata begini, saya ini masih kuat seperti 40 tahun yang lalu. Ini hebat. Kita harus punya kekuatan yang luar biasa. Nah, inilah firman Tuhan inilah yang harus menjadi apa? Kekuatan buat kita. Kalau kita rajin, setia, menggali, membaca, merenungkan firman Tuhan, memperkatakan firman Tuhan, maka kekuatan yang besar itu akan keluar dari kehidupan kita. Kekhawatiran tidak akan mengalahkan iman kita. Ketakutan, kecemasan dengan segala problem, masalah yang ada tidak akan pernah membuat kita gentar. Kenapa? Karena Allah bersama dengan kita. Karena Allah bersama dengan kita. Ini hebat, ini luar biasa. Alkitab mengatakan, kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Jadi ada kekuatan yang luar biasa. Ingat ya, waktu kita masih sekolah minggu pun kita sudah mendengar cerita tentang Daud mengalahkan Goliat. Mengapa Daud bisa mengalahkan Goliat? Karena Tuhan menganugerahkan kekuatan kepada Daud. Bukan karena kekuatan yang seperti apa, tapi Tuhan urapi Daud. Tuhan curahkan kekuatan, keberaniannya yang luar biasa. Sehingga apa? Benar-benar Tuhan bisa mengurapi Daud. Dan Daud diberikan kekuatan yang luar biasa oleh Tuhan. Dan Daud bisa mengalahkan Goliat yang ditakuti oleh seluruh umat Israel. Menarik, karena umat Israel waktu zaman Raja Saul, semua tidak berani dengan Goliat. Tapi Daud diberi kekuatan oleh Tuhan. Kenapa? Kalau kita selidiki, Daud itu rajin menyembah Tuhan. Jadi penyembahan kepada Tuhan itu menghadirkan kekuatan Allah. Kalau kita setiap hari datang kepada Tuhan, Holy, Holy are you Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, for you are holy, holy are you Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Amen. Ada kekuatan yang mengalir dalam kehidupan kita. Makanya saya selalu dorong, kalau ada keluarga saya, ada jemaat yang sakit, selalu saya dorong, ayo puji Tuhan, ayo sembah Tuhan, ayo nyanyi di hadapan Tuhan. Kenapa? Waktu Saul dan Silas, waktu Saulus dan Silas ada di dalam penjara dan mereka menyembah Tuhan, ada kekuatan di sana, bahkan sampai penjara terbuka. Kenapa? Karena dalam penyembahan itu ada kekuatan Allah. Jadi pagi ini saya mau dorong kita semua, daripada kita mikirin masalah, daripada kita mikirkan saat ini mungkin pandemi COVID-19 masih banyak yang terkena, lebih baik kita menyembah Tuhan. Bukan berarti kita mau cuek dengan masalah-masalah yang ada, tapi lebih indah lagi kita datang kepada Dia dan kita mengalami pengurapan Tuhan, dan kita menjadi kuat di dalam iman kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ya, ini hebat, ini luar biasa. Dan yang terakhir, Bapak Ibu dikasihi Tuhan,
Yang ketiga, mengapa Allah kita jadikan sebagai sentral kehidupan kita? Ayatnya masih di Mazmur 46 ayat 2. Bagian terakhir dikatakan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Dikatakan karena Allah adalah penolong dalam kesesakan kita. Hari Jumat kemarin kita baru dengar satu kesaksian dari Pak Ruru, ya, di mana Pak Ruru menyaksikan kebaikan Tuhan beberapa puluh tahun yang lalu. Dia pernah kena penyakit lambung yang parah. Tapi Bapak Ibu dikasih Tuhan, lihat hari ini Pak Ruru masih sehat. Umur sudah 70 tahun lebih, dan beliau masih sehat. Tuhan sudah pulihkan, Tuhan sudah sembuhkan. Sekarang beliau banyak membaca, merenungkan firman Tuhan, bahkan sharing firman Tuhan ke grup kita. Nah, ini sebagai kekuatan kita. Allah ini adalah penolong kita. Dia tidak akan pernah tinggalkan kita. Kita harus punya satu tekad bahwa Allah tidak pernah tinggalkan saya, tidak pernah tinggalkan keluarga saya, tidak pernah tinggalkan jemaat yang saya layani, tidak pernah meninggalkan banyak orang percaya mengandalkan Dia. Jadi andalkan Tuhan, karena Dia menjadi penolong yang setia. Saudara-saudara jemaat yang saat ini mungkin sedang isolasi mandiri, tetap percaya, pasti Tuhan menolong kita. Ya, banyak kabar di luar sana, banyak kabar yang datang kepada kita. Banyak orang dipanggil oleh Tuhan. Mereka yang mengalami COVID, mereka yang mengalami musibah, mengalami mara bahaya, celaka, banyak yang meninggal. Tapi hari ini kita tetap punya keyakinan. Kita tetap percaya bahwa Allah masih punya program dalam kehidupan kita, untuk kita dijadikan berkat bagi banyak orang. Yang setuju katakan amin, angkat jempolnya, amin. Ya, jadi Allah akan pakai kita dengan luar biasa. Jangan cari pertolongan kepada yang lain. Jangan cari pertolongan kepada paranormal, kepada para dukun-dukun. Cari pertolongan kepada Tuhan, dan Tuhan mulai bimbing. Sehingga kita mungkin dipertemukan dengan dokter yang baik, atau mungkin tiba-tiba ada saudara seiman memberikan saran untuk obat-obat dari medis seperti ini, dan kita boleh mengalami pemulihan dan kesembuhan. Ini hebat, ini luar biasa. Berkali-kali kita mengalami mujizat demi mujizat Tuhan, karena Tuhan adalah penolong kita. Tuhan itu dahsyat di dalam seluruh kehidupan kita. Dia tidak akan pernah tinggalkan kita. Jadikan Tuhan penolong yang setia. Kalau hari ini Bapak Ibu lagi kekurangan, percaya Filipi 4 ayat 19 dikatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Tuhan akan cukupkan keperluan kebutuhan kita. Tuhan akan cukupkan keperluan kebutuhan untuk anak-anak kita, baik sekolah mereka maupun makan minum mereka. Kenapa? Allah kita adalah raja di atas segala raja. Seorang raja tidak akan membiarkan rakyatnya mengalami kesulitan. Seorang raja tidak membiarkan rakyatnya kelaparan. Tetapi mereka akan berusaha dan berjuang. Satu film dari Cina bagus, judulnya King. Dan saya melihat itu bagaimana kerajaan melihat rakyatnya, seorang raja melihat rakyatnya sedang menghadapi kelaparan. Mereka harus pertaruhkan nyawa untuk mengambil bahan makanan dari daerah di mana banyak kesulitan. Termasuk mereka harus berhadapan dengan zombie. Ini contoh saja. Allah kita, Allah yang luar biasa, tidak akan pernah biarkan kita mati kelaparan. Daud berkata bahwa anak Tuhan, orang-orang percaya, tidak dibiarkannya minta-minta. Kenapa? Karena kita
punya Allah yang siap menolong 24 jam. Jadi kalau membutuhkan pertolongan Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan. Setiap pagi atau setiap malam kita datang kepada Tuhan. Ataupun di siang hari kita bisa datang kepada Tuhan. Ada pujian mengatakan, pertolonganmu begitu ajaib. Amin. Pertolongan Tuhan selalu ajaib bagi kehidupan kita. Yang pagi ini, yang masih dipelihara oleh Tuhan, masih bisa makan, minum, pagi, siang, dan malam, boleh lambaikan tangan. Amin. Ya, masih bisa makan ya. Masih bisa makan, masih ada stok gitu. Beras, sedikit mungkin. Tetapi Tuhan selalu urapi. Nah, hari ini kita belajar hal-hal yang luar biasa. Jadi, mengapa Allah kita jadikan sebagai sentral kehidupan kita? Yang pertama tadi, karena Allah adalah tempat perlindungan bagi kita. Yang kedua, karena Allah adalah sumber kekuatan bagi kita. Dan yang ketiga, karena Allah adalah penolong dalam kesesakan bagi kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa supaya benar-benar firman Tuhan ini akan kita alami, kita praktekkan dalam kehidupan kita. Kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, terima kasih. Kami sungguh mengucap syukur karena Engkau begitu baik, karena Engkau begitu luar biasa. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Pagi ini kami sudah diberkati oleh firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh menjadi berkat, menjadi rema dalam kehidupan kami semua. Berkati seluruh jemaat-Mu, yang sakit disembuhkan, yang lemah menjadi kuat, yang berdosa Tuhan mengalami pengampunan, yang juga mengalami kesulitan dalam keuangan, dalam pangan, sandang. Tuhan, Engkau Allah yang mencukupi. Engkau Jehovah Jireh, Allah yang mencukupi setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih karena Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami, dan kami jadikan Engkau sebagai sentral hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Yang diberkati katakan amin sama-sama. Amin.